Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Bersama Yesus, aku dan kau antusias. Yes, yes, yes. Adik-adik, sekarang kita sudah masuk ke minggu Apen keempat. Adik-adik tetap semangat ya. Kita memuji memuliakan nama Tuhan. Kita bernyanyi. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Dalamnya hatiku jadikanlah selalu senang terus. Ya Yesus, berikanlah padaku sukacita, oh sukacita. Dalamnya hatiku jadikanlah selalu senang terus. Ya Yesus, berikanlah padaku sukacita, oh sukacita. Haleluya, haleluya, haleluya. Nyanyilah haleluya, haleluya, haleluya. Amin, amin. Konon badannya besar, tapi kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Kereta apiku menuju sekolah minggu. Hai kawan-kawanku, marilah ikut aku. Jangan malas-malas, nanti ketinggalan. Kereta apiku dinanti-nanti Tuhan. We are in the train of God. Yuhu. We are in the train of God. Yuhu. We are in the train of God family. We are in the train of God. When I say chaka, when I say chiki, when I say chaka 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 chiki, when I say chiki, when I say chaka, when I say chiki 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 chaka. Kereta apiku menuju sekolah minggu. Hai kawan-kawanku, marilah ikut aku. Jangan malas-malas, nanti ketinggalan. Kereta apiku dinanti-nanti Tuhan. Mari puji Tuhan, mari puji Tuhan, mari puji Tuhan sambil berdiri dan duduk, berdiri dan duduk, berdiri dan duduk. Mari puji Tuhan sambil berdiri dan duduk. Mari puji Tuhan, mari puji Tuhan, mari puji Tuhan sambil berdiri dan duduk, berdiri dan duduk, berdiri dan duduk. Mari puji Tuhan sambil berdiri dan duduk. Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita terlebih dahulu berdoa di hati masing-masing. Lipat tangannya, tutup matanya, tunduk kepala, kita berdoa. Doa dimulai. Amin.
Sebelum kita memulai ibadah kita berdoa ya. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, tak henti-hentinya kami Tuhan mengucapkan puji dan syukur kehadapan-Mu Yesus atas kasih-Mu, atas berkat-Mu Tuhan yang senantiasa memberkati kami Yesus. Ini kami Tuhan, anak-anak sekolah minggu HKBTSD Tuhan, datang Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Bila Tuhan, Engkau yang hadir ya Tuhan, tengah-tengah ibadah kami Tuhan. Tuhan, hingga pada saat ini Tuhan, kami beribadah di rumah kami masing-masing. Dan kami percaya Tuhan, berkat-Mu selalu tercurah dalam ibadah kami Bapa. Bapa, sebentar ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan, firman-Mu yang kami dengar ya Tuhan, bisa menjadi kekuatan dan pengetahuan bagi kami. Berkati juga Tuhan kami guru sekolah minggu Yesus, yang akan memberitakan firman-Mu. Biar firman-Mu Tuhan sampai kepada anak-anak kami Tuhan, kepada anak sekolah minggu kami Tuhan dengan baik Bapa. Bapa, ibadah kami ini kami serahkan ke hadapan-Mu dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya nanti Tuhan. Kami puji, kami muliakan nama-Mu. Amin. Alam raya berkumandang oleh pujian mulia dari gunung, daripada kidung malaikat bergema. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Sudah lahir juru selamat, itu berista lagunya. Puji dan syukur dan hormat dipersembahkan padanya. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Allah terciptakan langit dan bumi. Allah berfirmanlah, Allah jadi itu terang, lalu terang itu jadi. Berfirmanlah Allah, lihatlah segala air dan di bawah langit bumi pada sama 4 sehingga kehilangan yang terjadilah demikian. Lalu Allah menamai yang kering itu darat dan kumpulkan air itu dinamainya laut. Allah melihat bahwa semua itu baik. Firmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi, dan jadilah demikian. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ketiga. Amin. Tian 1 ayat 14. Berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun. Kejadian 1 ayat 18-19. Dan untuk menguasai siang dan malam, dan untuk memisahkan terang dari gelap, Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari keempat. Kejadian 1 ayat 20. Berfirmanlah Allah, hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup, dan hendaklah burung berterbangan di atas bumi melintasi cakrawala. Kejadian 1 ayat 22. Lalu Allah memberkati semuanya itu, firman-Nya, berkembang biaklah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah air dalam laut, dan hendaklah burung-burung di bumi bertambah banyak.
Kejadian 1 ayat 23. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari kelima. Kejadian 1 ayat 24. Berfirmanlah Allah, hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup dan ternak dan binatang melata dan segala jenis binatang liar, dan jadilah demikian. Kejadian 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, di atas ternak dan di atas seluruh bumi, di atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Kejadian 1 ayat 27. Maka gambarnya menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Amin. Tuhan telah memberikan kita sebuah buku ALKITAB, 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 Alkitab namanya, di manakah tertulis semua firman-Nya Tuhan. ALKITAB, 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 Alkitab namanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini kami akan membaca firman-Mu. Berikan kami kesehatan, berikan kami kekuatan, berikan kami juga taat saat membaca firman-Mu. Dalam nama Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Firman Tuhan tertulis di 1 Yohanes 3 ayat 4. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Amin. Apakah kamu pernah mendengar cerita tentang surga? Surga adalah tempat yang indah, tempat yang menyenangkan. Tuhan ada di surga dan Tuhan ingin kita semua pergi ke surga suatu hari nanti. Tentunya kamu ingin masuk surga, bukan? Bolehkah saya bertanya? Apakah kamu yakin pasti masuk surga? Apakah alasan Tuhan mengizinkan kamu masuk ke surga? Banyak orang berkata, kita harus taat kepada orang tua, rajin beribadah, rajin berdoa, rajin berbuat baik, dan lain sebagainya. Tapi harus baik apa? Saya punya kabar baik untukmu. Ini kabar baiknya, surga adalah hadiah gratis dari Allah. Namanya hadiah, tentu kita tidak perlu membayar. Surga tidak didapat karena kita berbuat sesuatu, seperti rajin membaca kitab suci, rajin belajar, rajin berdoa, atau rajin melakukan perintah Allah yang lain. Surga juga tidak didapat karena kita layak atau pantas menerimanya. Seperti misalnya kita jadi anak yang pintar, anak yang rajin, kita tidak nakal, suaranya bagus, selalu juara di sekolah. Tapi sekalipun surga adalah hadiah gratis, semua orang tidak dapat masuk surga karena ada yang menghalangi, yaitu dosa. Kita semua adalah orang-orang yang berdosa. Dosa itu seperti kalau kita tidak taat kepada perintah Tuhan. Kita marah-marah, bertengkar, menyontek di sekolah, berbohong, berkata-kata kotor, berpikiran jelek, malas, dan lain sebagainya. Dosa juga kalau kita tahu yang baik tapi tidak mau melakukan, seperti membantu orang tua, beribadah, berdoa, taat kepada orang tua, tapi kita tidak lakukan, itu adalah dosa. Dosa sudah mengikat hidup kita, sehingga kita cenderung untuk berbuat dosa. Kalau kita terus berbuat dosa, maka dosa kita akan sangat banyak. Nah, dengan dosa yang banyak seperti ini, kita tidak dapat menyelamatkan diri kita sendiri untuk masuk surga. Kita seperti orang yang tenggelam dalam lumpur hisap. Tidak mungkin kita menarik rambut kita untuk mengangkat diri kita, bukan? Nah, kita juga seperti itu. Kita tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri untuk masuk surga.
mungkin kita berpikir, kalau saya banyak berbuat baik, nanti ditimbang dosa dan perbuatan baik saya, sehingga saya bisa masuk surga. Tetapi itu tidak mungkin. Mengapa? Karena untuk masuk surga kita harus sempurna. Artinya, tidak ada dosa satupun yang kita lakukan dalam hidup kita. Tidak mungkin kita menyajikan kue dari gula, mentega, tepung, dan 9 telur yang baik, tetapi sudah tercampur dengan 1 telur yang busuk. Kenapa? Karena 1 telur yang busuk itu sudah mencemari semua adonan yang baik. Itu sama seperti dosa kita. Sekalipun kita banyak berbuat baik, tapi kalau ada 1 dosa yang kita lakukan, itu sudah membuat kita tidak sempurna, sehingga tidak bisa masuk surga. Tapi Allah bisa menyelamatkan kita. Mari kita melihat cara Allah. Kita harus mengerti, Allah tidak seperti kakek yang baik, yang hanya mengasihi tetapi tidak menghukum kita yang berdosa. Allah juga bukan seperti polisi yang adil, yang hanya menghukum dan tidak mengasihi kita yang berdosa. Yang benar, Allah kita adalah kasih sekaligus adil. Allah yang kasih, Dia tidak ingin menghukum kita sekalipun dosa kita banyak. Tapi Allah yang adil harus menghukum kita sekalipun dosa kita hanya 1. Nah, inilah hukuman orang yang berdosa, yaitu disiksa selama-lamanya di dalam neraka. Apakah kamu melihat ada masalah di sini? Tadi Allah kasih tidak ingin menghukum, tapi Allah yang adil harus menghukum. Bagaimana kasih dan keadilan Allah ini bisa bertemu? Ada sebuah cerita yang akan menolong kita untuk mengerti bagaimana kasih dan keadilan Allah bertemu. Ada seorang pemimpin yang sangat bijaksana yang bernama Syamila. Dia mau membebaskan rakyat dari pemerintahan yang kejam. Tiba-tiba suatu kali prajuritnya datang melapor bahwa ada yang mencuri bahan makanan mereka. Syamila menjadi marah, lalu dia memerintahkan bahwa siapapun yang mencuri dan tertangkap akan dihukum 50 kali cambukan di muka umum. Ternyata ada yang mencuri dan pencurinya tertangkap. Tapi yang mengejutkan Jenderal Syamila, yang mencuri ternyata adalah ibunya sendiri. Syamila bingung apa yang harus dia lakukan, karena tentu dia sangat sayang kepada ibunya. Tetapi sebagai pemimpin, dia harus menjalankan keadilan, yaitu menghukum orang yang sudah melakukan kesalahan. Tetapi karena Syamila adalah pemimpin yang sangat bijaksana, dia melakukan sesuatu yang mengejutkan semua orang. Dia membuka jubahnya, lalu dia memakaikan kepada ibunya. Dan dia dicambuk sebanyak 50 kali cambukan sebagai ganti ibunya. Dengan cara inilah Syamila menunjukkan kasih kepada ibunya, tapi sekaligus dia menunjukkan keadilan kepada semua pengikutnya. Demikian juga Allah mempertemukan kasih dan keadilannya melalui pengorbanan Yesus. Teman-teman, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik atas segala berkat Tuhan hingga saat ini. Tuhan, kami sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Berkatilah kami supaya kami bisa memahami dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Tuhan, berkatilah orang tua kami, khususnya Mama Tiara. Berkatilah Mama Tiara. Sembuhkanlah Mama Tiara supaya Mama Tiara bisa melakukan aktivitasnya kembali. Berkatilah juga Mang Pendeta, Inang Diakones, guru-guru sekolah minggu, dan semua teman-teman anak sekolah minggu. Ya Tuhan, hapuskanlah segala dosa-dosa kami, supaya kami layak menerima berkat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.
kami, dan jangan